Gubernur Papua Barat menghimbau masyarakat agar tidak takut mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Memasuki tahun ajaran baru, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari menghimbau proses pembelajaran tatap muka di Kabupaten Manokwari belum bisa dilaksanakan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama, pemirsa Gubernur Papua Barat menghimbau kepada masyarakat agar tidak takut mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Setelah sukses melaksanakan vaksin di sejumlah lokasi dalam kota Manokwari, pemerintah Provinsi Papua Barat kembali melaksanakan vaksinasi yang sama di wilayah Anggori Amban, Senin 12 Juli 2021. Dalam vaksinasi tersebut, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap agar masyarakat tidak perlu takut untuk menerima vaksinasi yang diberikan pihak kesehatan. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita hoaks yang dikirim melalui media sosial. Sebagai pejabat pemerintah, Domingus juga menyampaikan kepada setiap kepala distrik sampai dengan RT RW harus ikut divaksin, sehingga menjadi contoh dan panutan kepada masyarakat. Bilang karena mungkin juga kalau data rumah sakit juga mungkin membutuhkan dana ojek dan sebagainya. Tetapi sekarang kita ada di tengah-tengah masyarakat, manfaatkan waktu ini dengan baik. Ya, kalau mau sehat ya itu, bapak sayang mama, mama sayang bapak. Ya, sebaliknya sayang anak-anak, sayang keluarga yang ada dalam satu rumah, ada dalam satu kompleks, ya, atau ada di satu kampung, satu kelurahan, satu distrik, kabupaten, provinsi. Ya, mari ajak keluarga semua datang untuk vaksin. Ya, jangan itu baca medsos-medsos yang ya ada juga yang betul, ada yang tidak betul. Ya, ini membuat masyarakat tidak mau datang untuk vaksin. Jadi tadi itu mau sehat vaksin. Ya, sayang mama, sayang bapak, sayang anak-anak, sayang keluarga, mari datang ya masyarakat Anggori dan sekitarnya. Ini saya belum lihat masyarakat asli di Anggori yang keluarga besar Arfa, Mandacan yang banyak tinggal-tinggal itu belum ada yang muncul. Selain itu, menindaklanjuti peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 20 tahun 2021, Gubernur menyebutkan saat ini Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari masuk dalam PPKM darurat mulai terhitung 12 Juli sampai 21 Juli 2021. Untuk itu, Domingus berharap masyarakat bisa mengikuti aturan yang telah dikeluarkan pemerintah selama beberapa minggu ke depan dan tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Manokwari dan Kota Sorong sebagai PPKM darurat, ya. PPKM darurat sudah instruksi Mendagri sudah turun, ya. Menindaklanjuti instruksi 17/2021. Kita sudah dapat instruksi baru lagi nomor 20 tahun 2021 untuk kita dua kabupaten, satu Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, kita akan tetapkan sebagai PPKM darurat. Jadi rakyat masyarakat harus dukung ya. Ya. Kalau ada yang nikah-nikah ya batal-batal dulu lah, selesai dulu. Baru nikahkan semua, biasa 1 minggu 2 minggu. Tahan toh, nanti selesai dulu nikah-nikah lah. Direncanakan program vaksinasi akan kembali dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat pada Rabu 14 Juli 2021 di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Pada kesempatan itu juga Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang datang mengikuti vaksinasi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Papua Barat fraksi Otsus Yors Karela Dedaida mengingatkan kepada pemerintah kabupaten dan juga provinsi harus sinergi dalam meningkatkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 di Papua Barat. Demikian disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat Dr. Arnold Tiniap. Arnold mengatakan saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Provinsi ada 111 pasien, yang mana semua pasien ini sudah memenuhi kapasitas ruangan isolasi yang disiapkan untuk menampung pasien COVID-19. Sehingga untuk sementara ini,
pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 belum dapat diakomodir ke dalam ruang isolasi. Kita melayani merawat pasien yang ada di dalam dan lain-lain tetap berjalan seperti biasa. Rumah sakit tidak tutup, tetap berjalan seperti biasa. Cuma pasien yang baru yang kita pending sementara. Nanti kalau ada pasien yang keluar, baru masuk lagi. Dan sementara bagi pasien positif COVID-19 diharuskan melakukan isolasi mandiri hingga menunggu ada pasien COVID yang telah sembuh. Walaupun demikian, pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat tetap berjalan seperti biasanya dan dibuka untuk umum. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Manokwari menghimbau proses pembelajaran tatap muka di Kabupaten Manokwari belum bisa dilaksanakan. Tanggal 12 Juli 2021, sesuai kalender pendidikan, proses belajar mengajar di setiap satuan pendidikan setingkat PAUD, sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama di Kabupaten Manokwari dapat segera dilaksanakan. Namun dengan meningkatnya kasus pandemi COVID-19 di Papua Barat, proses belajar mengajar tetap dilaksanakan, namun tidak dilaksanakan secara tatap muka. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Martinus Dowansiba saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, sesuai dengan himbauan Bupati Manokwari bahwa tahun ajaran baru, proses belajar mengajar tetap berjalan, namun tidak dilakukan tatap muka, sehingga diharapkan kepada sekolah untuk merancang pola belajar kepada anak didik agar walaupun di rumah, namun mereka tetap melakukan pembelajaran. Jadi kami berharap ya memang hingga saat ini ya kondisi di Kabupaten Manokwari ini ya sudah ini, tetapi ya kami berharap protokol kesehatan tetap diterapkan, ya itu datang ya cuci tangan, jaga jarak. Nah itu, tetapi kami mau sampaikan bahwa untuk tahun ajaran baru ini juga belum bisa melakukan belajar tatap muka, ya belajar tatap muka. Nah hal ini sudah ditegaskan juga oleh pimpinan teratas, dalam hal ini Pak Bupati, Wakil Bupati dan juga Sekda menginstruksikan kepada kami di dinas bahwa kami harus menyampaikan juga ke guru-guru bahwa untuk tahun ajaran baru ini belum bisa melakukan belajar tatap muka. Ya, jadi untuk tahun ajaran baru ini, ya kepala sekolah bersama guru, ya itu merancang bagaimana cara untuk metode efektifnya seperti apa. Mungkin orang tua disuruh datang ke sekolah untuk ambil modul atau soal apa yang dikerjakan, mungkin dikerjakan dalam seminggu kah, atau 2 minggu kah, atau 1 bulan. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Sowi, Junior Laupati, saat diwawancarai mengatakan sesuai dengan kalender pendidikan tanggal 12 Juli, proses belajar mengajar sudah berjalan. Namun dengan adanya surat edaran pemerintah Kabupaten Manokwari, proses belajar tatap muka belum bisa dilaksanakan. Untuk hari ini, proses yang dilaksanakan yaitu pengenalan sekolah dan juga wali kelas bagi kelas 1 hingga kelas 6. Sedangkan untuk proses belajar mengajar akan dibagikan modul yang akan dibagikan sesuai dengan kelas. Kita SD 06 Sowi pada hari ini kalau sesuai dengan jadwal pendidikannya, sesuai dengan kalender pendidikan, kita sekolahnya masuk tanggal 12 hari ini. Ya cuma dengan adanya surat edaran dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, untuk sementara waktu kita tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Dengan adanya kondisi COVID yang melimpah Kabupaten Manokwari yang kita cintai ini, ya terpaksa kita harus laksanakan. Ya, jadi kita juga kan harus menyelamatkan anak-anak ini. Dan kita selaku pegawai di bawah ini, kita tetap patuh kepada aturan pemerintah yang diturunkan. Ya, jadi untuk proses hari ini, hari pertama prosesnya sekolah dibuka, ini hanya kita melaksanakan pembagian wali-wali kelas. Jadi kita membagi wali-wali kelasnya supaya siswa dia tahu, saya nih wali kelasnya siapa. Begitu. Kelas 1 juga kita bagi, supaya mereka tahu saya 1A, saya 1B, wali kelasnya ibu ini. Khusus untuk belajar online tidak berjalan dengan baik karena memiliki kendala ekonomi, jaringan internet dan juga kemampuan dalam mengelola IT yang masih rendah, sehingga diharapkan pelayanan pendidikan di masa pandemi COVID-19
harus terus diseriusi dengan harapan dapat menciptakan generasi yang cerdas. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Papua Barat fraksi Otsus, Syers Karel Dedaida, mengingatkan kepada pemerintah kabupaten dan juga provinsi harus sinergi dalam meningkatkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 di Papua Barat. Memasuki tahun ajaran baru, Senin 12 Juli 2021, kelompok belajar dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas melaksanakan pengenalan siswa baru di sekolah dan juga pengenalan siswa baru yang naik kelas serta pengambilan rapor. Proses tersebut dilaksanakan secara daring, ada juga yang secara tatap muka. Namun, ada juga yang dilaksanakan dengan membagikan modul dan juga soal untuk dipelajari dan dikerjakan di rumah. Hal tersebut dilaksanakan untuk melindungi anak didik dari penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Menurut anggota DPRD Papua Barat fraksi Otsus, Syers Karel Dedaida, saat diwawancarai berharap kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan agar dalam masa pandemi COVID-19 dapat membuat satu sistem mengajar yang baik kepada siswa-siswi. Sehingga meskipun mereka belajar dari rumah, perkembangan anak terus dapat diikuti oleh tenaga pendidik. Protokol kesehatan juga harus terus diterapkan di setiap sekolah sehingga tidak menimbulkan klaster baru. Ditegaskan, perhatian penting dari Dinas Pendidikan harus terus ditingkatkan sehingga mutu pendidikan di Papua Barat dapat terus berkembang. Kami saya berharap dalam rangka pada awal masa sekolah ini, saya berharap kepada pemerintah dan juga pihak terkait Dinas Pendidikan agar dalam masa pandemi ini bisa dicari modulasi kurikulum ataupun cara ajar yang baik kepada para siswa, agar ketika mereka belajar dari rumah itu juga dapat diikuti perkembangan belajar mereka dan dapat dievaluasi kemudian, dan dapat diharapkan untuk mereka dapat menerima apapun materi ataupun kurikulum ajar itu dengan baik. Khusus untuk pembelajaran secara daring, Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan instansi lainnya terkait jaringan internet. Dan juga terkait bantuan paket data kepada siswa dan guru harus dapat disalurkan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Saya berharap untuk Dinas Pendidikan terkait dengan paket data dalam rangka menunjang belajar yang berikut BTS di pesisir terkait dengan jaringan. Itu saya harap instansi teknis, Kemeninfo ataupun Dinas Pendidikan dalam hal ini untuk mendistribusikan bansos, dana-dana terkait dengan itu, tolong didistribusikan secara baik kepada orang tua dan murid, supaya mereka dapat mengikuti itu dengan baik. Ya, karena ini sekarang mahasiswa atau anak-anak sekolah ini belajar, mereka tergantung dari situ, dari IT itu harus ada kontribusi jaringan, Telkomsel dan sebagainya. Kita berharap lintas sektor ini bisa berkolaborasi dalam rangka menunjang pendidikan. Di tahun ajaran yang baru, dinas terkait harus memiliki pola mengajar yang lebih baik dari tahun kemarin. Walaupun di masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar tetap berjalan sesuai dengan kurikulum dan juga materi-materi yang sudah disiapkan di sekolah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.